Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Perkenalkan, saya atas nama Rekol Borong dengan NIM H0221029. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tentang kualitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda pada pilihan ganda atau tes objektif. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan respon siswa, data-data dari respon siswa, dan di sini juga saya sudah menghitung jumlahnya, di mana di sini rumus jumlah yang kita gunakan itu sama dengan sum balas kurung sini. Nah, di sini sum sama dengan sum dalam kurung. Nah, dalam kurung ini jumlah soal dari yang pertama sampai soal yang 15 atau soal yang pertama dari soal yang terakhir. Nah, di sini tutup kurung baru kita enter. Nah, di sini saya sudah mendapatkan tadi, dan di sini kan rumus untuk jumlah itu sama semua. Jadi kalau saya tarik tadi, jadi saya mendapatkan nilai mendapatkan respon siswa pada data tersebut. Nah, kemudian untuk tabelnya itu di sini untuk mendapatkan tabel itu kita bisa dapat di Google ataupun dengan cara kita gunakan Excel tersebut. Nah, di sini saya sudah dapat dari Google. Jadi di sini saya mendapatkan nilai dari tabel itu sama dengan 0,4438. Nah, jadi ini nilai tabel itu sudah pasti. Jadi di sini untuk nilai tabelnya juga dari soal pertama sampai soal terakhir itu tabelnya itu nilainya sama semua. Jadi kemudian untuk R hitung. Nah, di sini untuk R hitung kita menggunakan rumus Corel dalam kurung jumlah soal pertama kita jumlahkan dengan jumlah keseluruhan jawaban yang benar pada respon siswa. Nah, di sini kemudian di sini kita cari nilai dari pada soal yang kedua. Jadi sama dengan Corel dalam kurung. Jadi ini soal yang kedua. Kan di sini ada petunjuk kita menggunakan titik koma, jadi titik koma dan jumlah jawaban seluruh siswa. Jadi ini kemudian tutup kurung. Nah, kita enter. Nah, di sini saya juga sudah mendapatkan nilai untuk soal yang kedua. Nah, di sini kita tidak bisa langsung tarik karena di sini kita lihat untuk jumlah soal keseluruhan itu tidak sama. Jadi caranya untuk supaya lebih mudah nantinya kita bisa tarik saja, dimana kita harus mengunci
pada rumus tersebut. Nah, di sini saya akan mengunci dengan menggunakan tanda dolar. Jadi bisa kontrol F4. Mohon maaf, jadi di sini kontrol 4. Nah, kontrol. Mohon maaf sebelumnya, jadi di sini kita menggunakan sheet 4. Nah, sudah muncul untuk tanda dolar dan untuk uh, untuk nilai dari jumlah kita juga kunci. Jadi di sini ya kita kunci shift 4 shift. Nah, kemudian kita enter. Nah, jadi bisa kita tarik di sini. Saya ulangi. Jadi di sini untuk oke, jadi di sini kita mengunci di sini kita kunci R3 dengan 4 dan R2 nya, baru enter. Nah, di sini bisa kita langsung tarik. Oke, jadi kita sudah mendapat nilai dari hitung. Nah, kemudian untuk kesimpulannya di sini di mana R hitung itu lebih besar dari R tabel, itu bisa kita katakan valid. Kita tulis sama dengan fungsi kita buat fungsi if dalam kurung jika R hitung lebih besar R tabel, jika R hitung jika R hitung lebih besar R tabel,
Oke, baik, langsung saja saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai tentang validitas. Mungkin yang saya bahas tentang validitas kemarin yang sempat saya bahas itu mungkin tidak sampai di kesimpulannya karena videonya kurang mendukung dan laptop yang saya gunakan ini kurang mendukung, begitupun aplikasi yang saya gunakan karena penyimpanan hampir sudah penuh. Kemudian di sini untuk mencari validitas itu, untuk mencari valid atau tidak, bisa kita lihat di mana R hitung lebih besar dari R tabel itu kita katakan valid. Mohon maaf karena saya sudah mengisinya. Kalau kita lihat di sini rumus yang saya gunakan itu ini bisa valid. Di sini itu lebih besar dari di sini lebih besar dari, jika ini lebih besar dari ini, dari R hitung lebih besar dari R tabel, itu bisa dikatakan valid. Nah, tetapi di sini jelas bahwa R tabel itu lebih besar dari R hitung. Jadi makanya kenapa di sini tidak valid, karena sudah ada memang bahwa ini tidak valid karena dari sini. Jadi R hitung itu lebih besar dari R tabel, itu bisa kita katakan valid. Nah, di sini boleh kita lihat cuma ada dua yang valid. Nah, di sini dan di sini. Nah, jadi itulah tentang validitas. Kemudian reliabilitas. Nah, mohon maaf sebenarnya karena di sini saya juga kemarin sempat mengerjakan karena saya kira sementara berjalan videonya ternyata sudah tidak. Jadi di sini saya jelaskan ulang saja. Di sini untuk skornya itu sama pada reliabilitas, sama rumus yang kita gunakan. Nah, di sini jumlah. Nah, untuk jumlah ini, boleh kita lihat. Jumlah yang kita gunakan itu dari jumlah keseluruhan nilai jawaban pada soal nomor 1. Itu untuk jumlah. Untuk jumlah. Kenapa di sini jawaban untuk semua nomor 1? Karena disinilah kita lihat jumlahnya berapa benar, berapa yang salah. Nah, kemudian ini untuk ke sana di sini karena kita untuk lebih mudahnya kita tarik saja nanti ketika sudah mendapatkan jumlah yang pertama, karena untuk pencariannya jumlah ini sama semua. Kemudian untuk n, ini nilai n itu jumlah keseluruhan soal. Nah, kemudian n kurang 1 itu, n kurang 1 itu ini nilai dari jumlah keseluruhan soal dari 15 ini dikurang dengan 1, jadi kita di sini 14. Nah, kemudian untuk nilai P, nilai P, ini nilai P. Ini nilai P dari jumlah kita bagi dengan jumlah seluruh audiens atau siswa. Nah, makanya di sini kita dapatkan 0,95 karena dari jumlah yang menjawab benar di sini, jumlah yang menjawab nilai benar di sini dibagi dengan jumlah seluruh siswa. Nah, untuk lebih mudahnya kita tarik sama semua rumus yang kita gunakan, jadi kita tarik saja. Kemudian untuk Q, nah kita lihat, maaf,
Boleh kita lihat untuk Q. Nah, untuk Q ini itu untuk nilai Q di sini 1, nilai Q itu 1 kita kurang dengan nilai dari P. Dari P tadi yang kita peroleh, ini 1 kurang nilai P. Ya, sama semua pada soal-soal berikutnya. Kemudian PQ. Nah, dari PQ ini perkalian dari P dengan Q. Nah, sudah jelas begini. Kemudian untuk elemen untuk sigma PQ. Nah, untuk sigma PQ itu jumlah dari perkalian PQ. Nah, kemudian variabel skor. Nah, kita lihat untuk variabel skor ini. Nah, variabel skor itu di sini. Jadi var dari jumlah dari jumlah total skor ini, jumlah total skor. Kemudian untuk K20 ini untuk K20. Nah, di sini kita perlu 0,33 sekian. Kemudian untuk kenapa di sini untuk status reliable. Nah, di sini status reliable. Nah, di sini rumus yang digunakan itu dimana nilai dari sini dari KR20 itu lebih besar atau sama dengan 0,7 itu kita katakan reliable. Nah, dan ketika nilai dari KR20 itu lebih kecil dari 0,70 atau 0,7 ini, maka itu kita katakan tidak reliable. Nah, makanya di sini karena 0,336 ini tidak memiliki nilai yang lebih tinggi dari 0,7. Jadi 0,7 lebih besar dari 0,336 ini. Jadi makanya di sini status reliable-nya itu tidak reliable. Nah, kemudian untuk tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini untuk total skornya ini sama, untuk mencari total skor sama pada kualitas dan reliabilitas. Nah, di sini untuk sigmanya. Nah, sigma ini kita peroleh dari, untuk rumusnya itu sum dari penjumlahan dari jumlah yang peroleh oleh siswa, jumlah yang benar dari soal pertama ini untuk nilai sigma, jadi yang kita tarik. Kemudian tingkat kesukaran. Nah, untuk tingkat kesukaran, itu bisa kita lihat bahwa tingkat kesukarannya dari nilai dari 19 ini, dari seluruh jawaban yang benar ini kita bagi dengan jumlah siswa. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan buruk atau tidak? Tadi jumlah dari sini. Nah, jumlah dari sini kita bagi dengan nilai dari jumlah dari sini kita bagi dengan 20, jadi kita dapat 0,95. Kemudian untuk bagaimana menentukan status kesukarannya, jadi bisa
Jadi mohon maaf ada masalah sedikit. Lanjut, di sini untuk menentukan buruk atau baik, boleh kita lihat. Jadi di sini kita gunakan rumus IF AND, kemudian dari sini nilainya ini dikatakan dia baik ketika nilai dari tingkat kesukaran ini lebih besar dari 0 lebih besar dari 0,3. Mohon maaf sebelumnya. Jadi itu untuk tingkat kesukaran, kemudian tingkat daya beda. Nah, daya beda ini untuk total skornya itu sama saja pencariannya pada penjelasan sebelumnya. Tapi di sini kita di sini mengelompokkan antara kelompok atas dan kelompok bawah. Artinya kita bagi dua kelompok ini. Jadi di sini kelompok atas. Nah, di sini kita bisa dari rumus yang kita gunakan dari sama dengan sum dari jumlah keseluruhan ini. Kita lihat dari jumlah keseluruhan ini kita bagi dengan siswa atau jumlah siswa. Untuk kelompok atas hanya di sini hasilnya 1. Jadi untuk lebih mudahnya kita tarik supaya tidak repot-repot lagi. Kemudian untuk kelompok bawah. Nah, kelompok bawah ini untuk kelompok bawah ini sama seperti pada kelompok atas. Kita ambil dari sini nilai jumlah yang benar dan jumlah dibagi dengan jumlah siswa. Mohon maaf sebelumnya. Jadi di sini untuk angka 1 itu bernilai benar dan angka 0 itu bernilai salah untuk jawaban respon siswa atau audiens. Nah, kemudian untuk mencari daya beda ini bisa kita cari dengan cara di sini dari kelompok atas kita kurang dengan kelompok bawah. Nah, untuk mencari daya beda. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa ini baik atau tidak? Boleh kita lihat ketika daya bedanya itu lebih besar atau sama dengan 0,3 bisa kita katakan baik. Dan ketika daya beda ini lebih kecil dari 0,3 maka bisa kita katakan tidak baik atau buruk. Nah, di sini boleh kita lihat bahwa di sini tidak baik. Nah, ada cuma satu nomor soal yang bisa katakan baik. Nah, di sini. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua.